Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam naungan rahmatnya Allah. Hari ini kita akan belajar tentang adab bermedia sosial, yaitu di bab 8 pada pelajaran agama Islam. Di era modern seperti ini, manusia sering melakukan muamalah atau aktivitas seperti komunikasi dan interaksi secara virtual melalui internet atau media sosial. Namun, yang harus diperhatikan adalah adanya adab atau etika yang sesuai dengan tuntunan perintah Allah, sehingga kita tetap istiqomah dalam ketakwaan dan keimanan. Modern saat ini, tepatnya di dunia maya seperti sekarang ini, ada adab-adab berperilaku di medsos yang harus dipedoman, yang harus dijalankan agar tidak membawa dampak buruk terhadap psikologi dan hubungan kita dengan orang lain. Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, dan yaitu antara lain, yang pertama adalah dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi panduan dalam bermedia sosial. Di antaranya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berisi perintah pentingnya bertabayun. Apa itu tabayun? Yaitu klarifikasi ketika memperoleh informasi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, juga Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memiliki iman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Artinya berkata yang baik itu seperti apa, Pak? Berkata yang baik itu contohnya berkata-kata yang dapat mengundang rahmatnya Allah, yang dapat mengundang pahalanya Allah. Itu arti berkata yang baik. Kalaupun kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka wajib, bukan sunnah nih, wajib lebih baik kita berdiam. Selanjutnya, yang kedua, kita harus memperhatikan hal-hal yang diharamkan dalam berinteraksi di medsos. Setiap muslim wajib senantiasa meningkatkan iman dan takwa, tidak mendorong kekufuran atau maksiat, mempererat hubungan ukhuwah
dan menciptakan kerukunan baik dalam umat beragama, antar umat beragama. Sesungguhnya perbuatan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan ataupun melakukan bully, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan adalah haram hukumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Yang ketiga, kita perlu memahami bahwasanya bersosial atau bermedia sosial itu ada panduan, ada aturan. Kita harus sadar bahwa informasi yang berasal dari media tidak semuanya benar, namun ada juga yang salah. Dari hal yang benar dan salah itu kita harus mampu memilih bahwa yang baik di media sosial itu belum tentu benar, yang benar belum tentu bermanfaat, yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke banyak orang atau ke publik. Tak semua informasi yang benar itu boleh dan pantas disebarkan atau diviralkan. Kita harus memastikan sumber informasi atau sanadnya terlebih dahulu. Teliti kepribadian, reputasi, kelayakan, dan keterpercayaan orang yang menyebar informasi. Pastikan juga aspek-aspek kebenarannya, muatannya, isinya, dan maksud dari informasi yang akan disebar. Jadi perlu ditelaah dulu. Jangan sampai kita sembarangan menyebar informasi ataupun konten-konten yang membuat gaduh nantinya di lingkungan sekitar kita. Jadi perlu diperhatikan hal ini ya. Yang keempat, kita perlu mengetahui adab dan aturan dalam membuat konten media sosial. Jadi aturan dalam membuat informasi di medsos, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang baik dan tidak multitafsir atau menyakiti orang lain. Konten yang dibuat juga harus menyajikan informasi yang bermanfaat dan mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan dari keburukan. Hal yang perlu dihindari adalah dilarang mengunggah konten di medsos yang melahirkan kebencian, permusuhan, mencari-cari aib orang lain atau kesalahan orang lain, dan hal yang tidak disukai oleh orang lain. Nah ini jadi perlu diperhatikan, jangan sampai kita suka ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Introspeksi diri itu lebih baik daripada mencari kesalahan orang lain. Yang kelima, yaitu kita harus memahami aturan dalam menyebarkan informasi di media sosial, terutama benar dari isi, sumber, waktu, dan tepat, latar belakang, serta informasi yang akan disampaikan.
informasinya juga harus memiliki manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Janganlah mudah kita menyebar informasi yang kita dapatkan, karena Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadisnya, yang mana artinya cukup seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Jadi jangan juga suka betul menyebar informasi yang kurang manfaatnya bagi orang banyak. Demikianlah pelajaran pada bab 8 ini tentang adab-adab berinteraksi di media sosial. Jadi kurang lebih juga materinya ini untuk kita sanggup kita bersosial nanti di masyarakat luas. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka menyebarkan informasi yang tidak ada manfaatnya, atau suka ngomong sendiri, suka ribut sendiri, suka ganggu orang lain, bahkan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai, ya na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran, dan kita juga semoga dijauhkan oleh Allah dari kebatilan atau hal-hal yang bersifat sia-sia. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk tugasnya nanti Bapak share di grup. Silakan dikerjakan di buku tulis agama Islam, ditulis soal dan jawaban esai yang B 1 sampai 5. Nanti dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.